Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana sih caranya agar baterai di handphone iPhone kalian itu lebih hemat lagi yang sudah running di iOS terbaru, iOS 16, terutama untuk iOS 16.1. Untuk handphone yang saya pakai ini adalah iPhone 12 yang biasa ya, bukan yang Pro ataupun yang mini. Dan kabarnya untuk iOS 16 ini sedikit agak boros daripada iOS sebelumnya. Yap, saya juga ngerasain hal tersebut. Jadi settingan ini cukup wajib atau bisa kalian praktekin untuk handphone kalian yang terutama sudah running di iOS 16. Oke, langsung saja untuk settingannya ada sekitar 16 settingan yang wajib kalian coba di video kali ini. Langsung tanpa lama-lama, langsung saja kita praktekkan. Untuk settingan yang pertama adalah matikan iCloud Drive. Yap, iCloud Drive ini gunanya adalah untuk mengunggah semua foto ataupun video kalian ke iCloud. Jadi ini membutuhkan data seluler ataupun wifi seluler, jadi selalu aktif agar bisa mengupload foto ataupun video kalian. Cara matikannya adalah kalian masuk saja ke menu setting, kemudian kalian masuk ke seluler, kemudian kalian scroll saja ke bawah sendiri, kemudian di iCloud Drive ini kalian matikan saja. Ini sudah saya matikan. Ini dia, kalian matikan. Kemudian untuk settingan kedua masih ada di sini adalah matikan juga untuk cadangan iCloud melalui seluler data. Untuk di sini ini dia untuk settingan keduanya. Kalian juga matikan untuk settingan ini agar tidak terlalu selalu mengupload data ataupun foto kalian di cadangan iCloud. Jadi untuk baterainya juga lebih menghemat daya. Oke, lanjut ke settingan yang berikutnya adalah matikan fitur aplikasi tracking. Fitur ini gunanya untuk melacak aplikasi yang biasa kalian lakukan. Ini biasanya membutuhkan perizinan terlebih dahulu dan biasanya kalian selalu izinkan untuk aplikasi apa saja. Dan ini sebaiknya kalian matikan untuk setiap aplikasi. Jadi gunakan aplikasi yang sekiranya perlu kalian gunakan untuk di tracking aplikasi tersebut. Dan cara menonaktifkannya adalah kalian masuk ke menu setting, kemudian kalian masuk ke menu privasi dan keamanan, kemudian kalian masuk ke tracking atau pelacakan. Ini dia. Ini sudah saya nonaktifkan. Jika kalian gunakan salah satunya, misalnya untuk Gojek, kalian juga bisa aktifkan untuk Gojek. Kemudian jika kalian butuhkan, jadi sekiranya yang perlu saja kalian aktifkan untuk pelacakan ini. Kemudian ke setting yang berikutnya adalah kalian matikan Apple Advertising. Ini adalah fitur pengiklanan dari Apple yang kurang begitu oke kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, jika kalian itu berguna, kalian boleh aktifkan untuk fitur ini. Tapi ini pengiklanan dari Apple sendiri, jadi dia mengiklankan produknya di handphone kita. Dan cara menonaktifkannya adalah kalian masuk ke menu setting lagi, kemudian masuk ke privasi dan keamanan lagi, kemudian kalian matikan untuk Apple Advertising-nya. Scroll saja ke bawah, kemudian ini dia untuk pengiklanan Apple. Iklan yang dipersonalisasi ini kalian aktifkan. Saya sudah aktifkan ini saat pertama kali menggunakan iPhone ini. Kemudian lanjut ke settingan yang berikutnya adalah matikan fitur analitik dan improvement. Ini kalian matikan saja. Ini berguna biasanya untuk meng-share semua aktivitas di handphone kalian, menganalisa handphone kalian dia akan nge-share ke Apple. Jadi sebaiknya kalian nonaktifkan saja, jadi biar tidak terlalu boros untuk baterainya. Caranya adalah kalian masuk lagi ke menu setting, kemudian kalian masuk lagi ke privasi dan keamanan, kemudian kalian masuk ke improvement. Kalau bahasa Indonesianya adalah analisa dan peningkatan ini. Di sini kalian matikan saja untuk bagikan analisis di iPhone. Ini belum saya matikan karena tadi saya cek lagi untuk lokasi ini di mana. Ini kalian matikan saja bagikan analisis iPhone. Kemudian
Ini juga kalian matikan saja untuk bagikan analisis iCloud. Di sini kalian matikan semua untuk ini. Jadi ini sifatnya untuk settingan-settingan ini personal ya. Kalian bisa aktifkan seperlu kalian saja. Tapi jika kalian mau lebih menghemat baterai di iPhone kalian ini lebih baik dimatikan saja. Kemudian next ke settingan yang berikutnya adalah limit background activity di background aplikasi refresh. Jadi untuk semua aplikasi di handphone kalian itu di limit untuk aplikasi apa saja yang akan di refresh setiap secondnya atau detiknya ataupun setiap menitnya. Jadi caranya kalian pilih saja aplikasi yang sekiranya perlu untuk di refresh di background handphone kalian. Caranya adalah kalian masuk saja ke menu setting, kemudian kalian masuk ke menu umum, kemudian kalian masuk ke segarkan aplikasi di latar belakang. Ini kalian pilih saja aplikasi apa saja yang sekiranya kalian perlukan. Ini sudah saya centangi mana yang saya gunakan dan mana yang tidak saya gunakan. Jadi yang tidak saya gunakan saya nonaktifkan seperti ini. Kalian pilih-pilih sendiri untuk aplikasi apa saja yang sekiranya kalian perlu gunakan. Lanjut ke settingan yang berikutnya adalah gunakan WiFi atau mode terbang jika kalian sedang tidak memakai data. Jadi datanya lebih baik dimatikan saja jika kalian tidak menggunakan data ataupun kalian sedang ada WiFi di rumah kalian ataupun di kantor kalian, lebih baik dimatikan saja agar data di handphone kalian suatu saat tidak terkoneksi WiFi, misalnya kita ke toilet ataupun dimanapun, jadi dia tidak terlalu mencari untuk data di handphone kalian. Jadi untuk baterainya sedikit lebih menghemat daripada kita harus aktifkan. Tapi kalau kalian berada di luar ruangan yang tanpa WiFi, lebih baik aktifkan untuk data agar semua aplikasi bisa running lagi di handphone kalian menggunakan data seluler kalian. Kemudian lanjut ke setting yang berikutnya adalah limit aplikasi yang pakai Bluetooth. Caranya adalah kalian masuk ke menu setting, kemudian kalian pilih privasi dan keamanan, kemudian kalian pilih Bluetooth. Yap, di sini saya cuma pakai Bluetooth yang Image Edge. Ini adalah aplikasi yang saya pakai untuk transfer foto ataupun video melalui kamera Sony saya. Jadi saya pakai untuk aplikasi ini. Jika kalian tidak menggunakan, misalnya kalian ada aplikasi yang tidak kalian gunakan tapi ini aktif, lebih baik dinonaktifkan saja agar Bluetooth kalian juga lebih menghemat baterai tanpa menggunakan Bluetooth. Oke, next ke settingan yang berikutnya adalah limit lokasi atau GPS untuk aplikasi yang kalian gunakan. Ini sifatnya hampir sama ya dengan yang Bluetooth tadi, tapi ini untuk GPS-nya. Kalian masuk sama seperti tadi, masuk ke menu setting, kemudian ke privasi dan keamanan, kemudian kalian pilih untuk lokasi. Yap. Ini kalian pilih saja aplikasi apa saja yang sekiranya kalian gunakan untuk lokasinya selalu aktif atau selalu on. Kalian bisa centang untuk aplikasi yang kalian gunakan. Misalnya kalian butuh nggak butuh kalender, kalian bisa jangan pernah ini. Misalnya kalian pilih PLN Mobile seperti ini, pilih saja jangan pernah. Tapi kalau untuk misalnya Gojek, Google Map ataupun aplikasi yang menggunakan lokasi untuk lebih detail atau lebih akurat, kalian harus aktifkan untuk settingan ini. Lanjut next ke settingan yang berikutnya adalah pilih wallpaper yang nggak ada animasinya. Pilih seperti wallpaper seperti saya ini yang nggak berjalan di belakang layar, karena untuk aplikasi yang untuk wallpaper yang berjalan di belakang layar itu yang gerak-gerak animasinya itu lebih boros untuk baterainya. Apalagi untuk wallpaper yang pakai GPS seperti ini, dia otomatis akan lebih boros baterai lagi daripada aplikasi yang nggak pakai baterai seperti seperti wallpaper yang saya gunakan. Karena jika pakai lokasi seperti ini, otomatis untuk handphonenya juga akan terus pakai GPS
setiap detik bahkan setiap menitnya. Jadi untuk akurasi GPS-nya dia akan mengurangi baterai lebih cepat lagi. Kemudian next ke settingan yang berikutnya adalah matikan iCloud Share Library. Ya, ini agar untuk iCloud-nya tidak selalu nge-share untuk foto di foto group library kalian. Caranya adalah kalian masuk ke menu setting, kemudian kalian pilih untuk foto, scroll ke bawah saja foto ini, kemudian kalian nonaktifkan album bersama ini. Yap, ini adalah share library. Kemudian ke settingan yang berikutnya, lanjut ke settingan yang berikutnya adalah untuk yang kalian pengguna iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Ini sebaiknya dimatikan saja untuk always on display. Meskipun saya belum pernah coba untuk iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max. Semoga saja untuk beberapa bulan bisa coba handphone tersebut, karena untuk dananya memang juga kurang untuk membelinya. Itu sebaiknya kalian nonaktifkan saja, meskipun katanya untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max itu baterainya juga hemat jika pakai always on display. Tapi sehemat-hematnya untuk always on display pasti akan mengurangi konsumsi baterai di handphone kalian. Jadi jika kalian mau lebih irit lagi, kalian nonaktifkan. Oke, next ke settingan yang berikutnya adalah ini yang paling banyak menguras baterai sih kalau menurut saya. Ini adalah haptic feedback. Meskipun untuk fitur ini juga fitur yang oke banget jika dipakai di handphone kalian, karena untuk kenyamanan saat mengetik ini sangat enak banget di handphone iPhone. Beda dengan handphone Android di kelas mid-range ke bawah. Karena untuk haptic feedbacknya ini juga sangat lembut di handphone iPhone. Caranya adalah kalian masuk saja ke menu setting, kemudian kalian masuk ke menu sound dan haptic feedback, suara dan haptic. Kemudian untuk hapticnya ada di umpan balik papan ketik. Yap, di sini. Kalian matikan saja untuk yang haptic ini agar baterai kalian lebih menghemat lagi saat kalian selalu mengetik untuk chattingan ataupun untuk yang lainnya saat menggunakan papan ketik. Oke, itulah tadi beberapa settingan yang mungkin akan berguna jika kalian mau menghemat baterai di handphone iPhone kalian. Tapi balik lagi ke diri kalian sendiri. Jika kalian mau menggunakan handphone kalian dengan performa ataupun dengan fitur yang oke, jika kalian sudah beli mahal-mahal tapi fiturnya kok dimatikan demi menghemat baterai dan kalian tidak peduli dengan baterai yang boros ataupun yang lainnya, lebih baik kalian aktifkan saja, tidak apa-apa. Tapi jika kalian lebih peduli kepada baterainya untuk penghematan, lakukan settingan tersebut agar kalian lebih mendapatkan baterai yang lebih hemat daripada penggunaan fitur-fitur yang sekiranya semua bisa diaktifkan di handphone ini. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan subscribe juga channel ini, kemudian like video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.